Oke, ini adalah jerawat batu aku, jerawat nodul, di mana dia ini kalau kalian bisa perhatikan dia sama sekali nggak ada mata, permukaannya halus banget. Kalau secara sakit dia tuh nggak sakit-sakit banget, nggak nyeri, masih jauh lebih nyeri jerawat pustul atau jerawat nanah yang kemarin aku bahas di video sebelumnya. Dan ini tuh ada di muka aku kira-kira hampir lebih dari 2 bulan, udah diinjeksi, udah diminumin 2 jenis antibiotik dan dia ini tetap anteng-anteng aja. Mau tahu obat apa yang aku pakai sampai pada akhirnya aku sembuh dari jerawat ini? Tonton videonya sampai habis ya. Thank you. Hai, kembali lagi di channel YouTube aku, Dita Widya, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan diberkati. Oke, kita masih ngomongin tentang yang namanya bintang kecil di langit yang biru, enggak. Tentang jerawat. Kali ini kita ngomongin tentang jerawat yang sepanjang hidup aku dan di breakout di tahun ini. Ngomongnya nggak cukup breakout ya, tapi breakout. Jadi di breakout tahun ini tuh bener-bener bikin aku kayak menangis gitu, bikin aku deket juga sama Tuhan karena untuk urusan jerawat ini aku sampai bahkan, maksudnya gini loh, sampai aku tuh bahkan minta sama Tuhan, tolong Tuhan sembuhin jerawat aku. Di dalam breakout yang kemarin itu, di muka aku tuh nggak hanya ada satu jenis jerawat, tapi ada beberapa jenis jerawat. Ada whitehead, ada blackhead, ada juga jerawat nodul atau jerawat yang namanya, menurut aku nih ya, atau mungkin kita biasa bilangnya itu jerawat yang mendem atau jerawat batu. Tempatnya ada, aku dapetin di hidung, dapetin juga di pipi. Mengganggu banget, dia nggak mau pergi gitu. Dia itu kayak mulus aja gitu bentukannya. Jadi bakteri itu mengkontaminasi lebih dalam, lapisan kulit yang lebih dalam lagi. Dan berdasarkan konsul juga sama dokter, penyebabnya bisa jadi karena waktu itu aku pakai masker yang udah pengap, ditambah facial wash atau skincare yang udah nggak sesuai dengan jenis kulit aku, yang awalnya memang sesuai tapi udah karena kondisi kulit aku berubah jadi nggak sesuai. Kemudian aku masih juga pakai exfoliate ingredients yang bikin bakterinya jadi masuk ke bagian dalam sehingga menimbulkan jerawat nodul ini. Sempat pernah mikir sih ini tuh obatnya apa, sempat sampai ganti-ganti salep juga, dan kemarin pun Mediclean TR juga sempat aku aplikasiin di jerawat ini. Dan kalau kalian boleh tahu, bahkan Mediclean TR itu pun sama jerawat ini dianggapnya cuma kecil, nggak ada apa-apanya ya. Nah, sehingga aku sempat ganti lagi dan pernah juga sampai konsul ke Halo Dokter, diresepin sama yang namanya Erimed, tapi aku nggak dapet salepnya sehingga aku dapatnya benzoyl clindamycin. Benzoyl clindamycin ternyata jadi jawaban, salah, kebalik nggak sih? Jadi benzoyl clindamycin ini sebagai salah satu jawaban, satu-satunya jawaban ya sebenarnya, karena kan aku nggak punya alternatif yang lain. Satu-satunya jawaban yang aku temuin sampai pada akhirnya aku bisa jerawat nodul aku bisa pecah dan keluar isinya tuh bener-bener kayak ya ampun, bersyukur banget siapapun orangnya kalau jerawatnya udah kayak keluar nanahnya udah pasti deh, kayaknya tidak ada kata lagi yang bisa melukiskan betapa lega dan puasnya. Benzoyl clindamycin, kembali lagi ke sini, itu ingredientsnya benzoyl peroxide 5% dan clindamycin phosphate 1,2%. Aku pernah baca di salah satu blog. Ini apa sih? Di salah satu blog luar negeri. Memang sih benzoyl peroxide itu disarankan salah satu pengobatan yang dipakai untuk menangani akne. Benzoyl clindamycin ini bentuknya kayak krim. Jadi dia itu nggak bening kayak Mediclean yang kemarin, tapi kalian bisa lihat bentuknya krim. Ya, dan aku bahkan ambilnya cuma sedikit banget, terus udah juga oles. Kalau nggak salah aku cukup pakai 2 malam 2 kali oles, dan dia udah besok paginya sebelum aku berangkat kerja, tahu-tahu kayak
ada kulit yang mengelupas karena dia memang kan bikin kering kan ya benzoyl peroxide-nya, dan bikin ngelupas. Sudah gitu kayak aku sedikit gitu, kayak kopek sedikit, terus keluar cairannya dan nanahnya, ya ampun, udah kayak orang ngelahirin gitu loh. Ingat, benzoyl clindamycin ini adalah berlabel K, nggak bisa dipakai sama sembarangan orang tanpa resep dokter dan rekomendasi apoteker, dan juga nggak boleh dipakai untuk anak-anak, setahu aku di bawah usia 12 tahun sih ya. Nah udah gitu, dan juga nggak boleh dipakai sesering mungkin, nggak melebihi dosis dan sebagainya. Jadi bener-bener yang harus pakai resep dokter, karena amit-amit jabang bayi aku udah nggak mau lagi pakai ini. Artinya kalau aku pakai ini berarti kan aku punya jerawat yang nodul gitu lagi kan, udah nggak mau, udah sekali aja nggak mau, nggak mau lagi. Pokoknya cukup sekali, dan terakhir itu aja gitu. Ini ada proses pengelupasan, iritasi, dan juga ada kontraindikasi untuk orang-orang yang emang punya alergi dan sebagainya. Silahkan nanti dicek lebih lengkapnya di Google, dan emang harus ke dokter dulu ya supaya aman gitu loh, supaya kalian jauh lebih merasa gak salah gitu. Tapi intinya jerawat tipe nodul yang aku alami sembuhnya karena benzoyl clindamycin. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan mungkin banyak banget keterbatasan kekurangan dalam video aku. Silahkan komen juga boleh. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga kalian selalu bahagia, sekali lagi selalu sehat dan diberkati. See you on the next video. Aku akan bahas tentang skincare apa sampai pada akhirnya aku mempertahankan kulit aku supaya nggak jerawatan lagi. Artinya nggak yang clear banget, tapi setidaknya kulit aku nggak berjerawat yang gede-gede kayak dulu udah breakout. Aku nggak mau, dan aku mau bagi sama kalian skincare apa yang aku pakai. Oke, terima kasih teman-teman, dan God bless you.